Beshem Ha'af, Ben Firuah Kodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Malam ini kita akan belajar bersama-sama mengenai topik teologis, mengenai hati gembala, matchmaker ilahi. Gembala jemaat adalah sahabat dari mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini gembala jemaat digambarkan bukan sebagai mempelai perempuannya, tetapi dia adalah sahabat dari mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Dan marilah kita merenung tentang satu tema yang sangat penting, namun sering dilupakan, bahwa seorang gembala, gembala jemaat itu bukan cuman motivator. Dia bukan owner atau bos suatu merek industri gereja yang dia kelola secara korporasi industri hiburan, tetapi gembala jemaat adalah pengajar dan penuntun jiwa, bahkan lebih dalam dari itu. Dia adalah seorang syadhan, matchmaker ilahi yang mempertunangkan jemaat yang dia gembalakan kepada sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Rasul Paulus, Rabi Shaul, pernah berkata kepada jemaat yang dia gembalakan di Korintus, dia bertindak sebagai matchmaker, dia bertindak sebagai syadhan. Dia mengatakan, aku telah mempertunangkan kalian kepada satu laki-laki untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. Di sini Rabi Shaul memahami dirinya bukan sekedar pengkhotbah atau pemimpin, melainkan perantara kasih surgawi yang tugasnya bukan mencari popularitas atau hormat bagi dirinya sendiri, tetapi mempertemukan mempelai perempuan, yaitu jemaat, dengan kasih sejati yang hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak gembala bukan gembala, tetapi pengusaha industri gereja. Khotbahnya lebih ke motivator berkat. Mereka charming, cakep, keren, menarik, bisa membuat gereja penuh. Kita sering lupa bahwa gereja penuh belum tentu gereja yang dewasa. Motivasi bisa menghangatkan hati sesaat, tetapi pengajaran firman menyalakan pelita yang tidak padam. Seorang motivator membangkitkan semangat, tapi gembala pengajar membentuk karakter Kristus di dalam diri jemaat. Seorang gembala pengajar tahu bahwa tugasnya bukan cuma memuaskan pendengarnya, melainkan mendengarkan suara Sang Raja Semesta, Melek Haolam. Ia tidak hanya berkata, Tuhan memberkatimu, tetapi dia juga berani berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ia tahu bahwa kasih sejati tidak selalu manis. Karena kasih sejati juga berani menegur. Tapi perhatikan gereja-gereja modern hari ini ngomongnya berkat, motivasi-motivasi. Kalau kamu punya satu rumah, nanti besok punya 2 rumah, 3 rumah. Dan selalu berkat yang melimpah. Dan terhadap teguran ini Tuhan Yesus sendiri menegur Petrus, namun ia melakukannya dengan kasih yang menyembuhkan. Demikian pula hendaknya gembala yang sejati. Ia bukan hanya mencari tepuk tangan, melainkan menjaga kesetiaan kepada sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Ada satu film serial yang satiris, ditayangkan di Netflix, nggak tahu masih ada apa enggak, ada 5 sesi, mengenai korporasi industri gereja masa kini. Gembalanya bukan gembala, tapi pengusaha gereja, gembala predator. Ini adalah jenis gereja yang berselingkuh dengan mempelai perempuan, yaitu jemaat yang dia gembalakan, dan gembala predator ini menghisap manisnya jemaat. Jadi jemaatnya sudah nggak perawan lagi. Ada kisah satiris dengan ini adalah kisah satiris dengan cerita hedonisme keluarga saleh hamba Tuhan yang sebenarnya hamba uang dalam sebuah film serial yang ditayangkan di Netflix berjudul Greenleaf, dan ini sudah diproduksi sejak tahun 2016 hingga 2020
menceritakan kehidupan keluarga gembala sidang dari sebuah mega church di Memphis, Tennessee, Amerika. Bishop James Greenleaf dan keluarga, yaitu owner gereja itu, di dalam 5 season dan 60 episode. Mega Church ini menjadi pusat dari kehidupan keluarga mereka yang tampaknya sangat saleh di luar, namun penuh dengan rahasia, dosa, dan ketegangan. Kehidupan pribadi anggota keluarga ini penuh dengan gaya hidup hedonis, manipulatif, kecurangan, dosa seksual, penipuan, dan konflik yang semuanya disembunyikan di balik citra kekudusan dan pelayanan keagamaan mereka. Greenleaf menyajikan satir sosial yang tajam, mengkritik kesenjangan antara kehidupan rohani dan duniawi. Di satu sisi, keluarga Greenleaf memimpin sebuah gereja yang seharusnya memberikan suatu contoh kebaikan dan moralitas, tetapi di sini mereka terjebak dalam berbagai ketidaksempurnaan, manipulasi, dan bahkan dosa yang besar yang tidak jauh berbeda dengan hal-hal yang mereka kritik. Ada korupsi di dalam agama. Bagaimana institusi agama dan para pemimpinnya dapat terjebak dalam kekuasaan, uang, dan keserakahan. Ada kebobrokan moralitas yang dibungkus dengan kesalehan, yaitu hipokrisi. Keluarga Greenleaf seringkali menunjukkan dua wajah yang tampak religius, saleh di gereja, namun penuh dengan rahasia, dosa pribadi di balik layar, juga depresi, sehingga salah satu putri dari keluarga ini ada yang bunuh diri. Ada penyelewengan kekuasaan, korupsi keuangan karena pengaruh karisma pemimpinnya, gembala sebagai owner gereja dan keluarganya. Gereja yang dipimpin oleh keluarga ini memiliki pengaruh yang besar, tapi juga penuh dengan intrik perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga itu, staf gereja, dan juga pihak luar. Itulah sebenarnya yang terjadi pada gereja-gereja besar yang memperdagangkan nama Tuhan. Model gereja korup semacam ini sebenarnya ada banyak macamnya di Indonesia juga. Mungkin Anda adalah salah satu dari anggota jemaat mereka. Mungkin Anda sekarang ini masih ada di gereja itu, tapi Anda belum sadar kalau sudah tertipu. Greenleaf adalah film drama yang berani mengeksplorasi dunia mega church dengan cara yang kritis dan satir, menampilkan ketegangan antara kehidupan keagamaan yang tampaknya sempurna tapi tidak sempurna. Ada kompleksitas bagaimana institusi agama bisa bertindak dengan cara yang sama buruknya dengan perusahaan-perusahaan sekuler duniawi, bahkan lebih buruk. Dan inilah demi kelangsungan bisnis rohani keluarga dalam berjualan nama Tuhan Yesus. Saya pernah membahas satu kasus 4 gereja mega church di Korea Selatan. Judulnya Kedesha, Secret Prostitute. Kenapa kok ada Secret Prostitute? Kalau gembala jemaatnya itu sudah jadi Baal, maka gereja itu sebenarnya sudah menjadi kuil Baal. Apa yang terjadi pada kuil Baal yang diceritakan di Perjanjian Lama, itu selalu ada Kedesha atau Kadesh. Kedesha itu pelacuran bakti, Kadesh itu adalah sodomi bakti. Dan itulah yang terjadi sebenarnya pada gereja-gereja yang sudah beralih fungsi sebagai korporasi gereja. Dan apa yang saya bahas di situ adalah membahas dari film dokumenter. Jadi ini film dokumenter yang berdasarkan satu kisah nyata yang para pesternya itu sudah berurusan dengan hukum dan juga ada terjadi bunuh diri bersama-sama di salah satu sekte yang mereka pimpin. Jadi inilah gembala predator dalam sebuah mega church, jenis gereja yang berselingkuh dengan mempelai perempuan Kristus, gereja yang menghisap manisnya jemaat. Judul di film Netflix, film dokumenter itu adalah In the Name of God, The Holy Betrayal. Adalah serial dokumenter berdurasi 8 episode dari Netflix yang dirilis pada tanggal 3 Maret 2023 yang mengungkap kisah nyata dan
dari pemimpin keagamaan di Korea Selatan yang mengklaim mereka adalah sebagai nabi atau bahkan Mesias. Namun di balik klaim itu menyembunyikan pola penyalahgunaan, manipulasi, dan kekerasan sistemik. Serial membagi tiap episode berdasarkan fokus kepada salah satu pemimpin atau satu organisasi. Episode pertama dan ketiga itu fokusnya kepada pendeta John Monsyok, gereja JMS, gerejanya anak-anak muda yang keren-keren. Dan di situ ada kekerasan seksual serta manipulasi terhadap para perempuan, melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada banyak perempuan muda dengan dalih pencucian dosa atau ritual spiritual. Korbannya berasal dari berbagai negara, termasuk mahasiswi dan para pengikut-pengikut muda. Jadi pengen keren, masuk deh ke JMS di Korea Selatan. Di situ ada penyimpangan spiritual, sexual abuse, manipulasi teologi. Dan di episode keempat, di sini saya sangat miris sekali melihatnya. Satu kisah dari satu sekte yang dipimpin oleh ibu pendeta. Kalau tadi kan Bapak Pendeta John Monsyok. Kalau Bapak Pendeta womanizer itu biasa. Tapi di sini Ibu Pendeta Pak Sunja. Kalau Anda lihat tampangnya seperti ibu-ibu biasa. Dan kelompok itu dikenal dengan nama Five Ocean yang terkait dengan kematian bunuh diri sama-sama karena saat itu ada kasus yang dimana pemimpinnya ini yaitu Pendeta Pak Sunja ini sudah terpojok dengan berbagai macam kasus, maka dia mengajak orang-orang terdekatnya untuk bunuh diri bersama-sama yang sangat menggetarkan hati bahwa yang ditemukan yaitu masing-masing jasad perempuan itu setelah diotopsi itu ternyata mayat-mayatnya terbukti ada kontak seksual. Jadi pelecehan seksual tidak dilakukan oleh Bapak Pendeta saja, tapi di sini juga ada kasus melakukan pelecehan seksual juga dilakukan oleh Ibu Pendeta. Dan di episode 5 dan 6 di situ kasus Ibu Pendeta juga yaitu Kim Ki-sun dalam kelompok Babi Garden, laporan tentang kematian anggota dengan kondisi yang sangat kontroversial, ada kekerasan fisik, perbudakan rohani, dan kematian anggota termasuk anak-anak. Episode ke-7 sampai 8 itu menyoroti Bapak Pendeta Lee Jae-rok selaku pengelola Manming Central Church. Ini termasuk gereja reform yang dia itu juga melakukan mujizat kesembuhan, pengaruhnya juga sangat besar, bahkan internasional. Tetapi di sini, gereja di sini ada tuduhan pelecehan seksual, penyalahgunaan dana, dan dia terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anggota perempuan di gerejanya dengan dalih pengurapan dan perintah Tuhan. Jadi, biasanya bapak-bapak gembala atau gembala, ibu gembala bahkan di sini jadi nggak cuman bapak tapi ibu juga bisa melakukan kekerasan seksual. Biasanya mereka itu mengajarkan para jemaatnya itu untuk waspada pada serigala pemangsa. Kalian ini domba-domba, waspada ada serigala. Tapi pada akhirnya justru gembala jemaat yang memangsa domba-dombanya sendiri, yang dia gembalakan sendiri untuk kenyamanan dan kepentingannya sendiri. Ini bukan gosip bapak-bapak, ibu-ibu, ini kasusnya sudah masuk di ranah hukum ya. Jadi saya kalau bicarakan ini yang sudah betul-betul terbukti kasus hukumnya. Termasuk banyak mega church yang misalnya ada di sini The Meeting House itu ada di Kanada. Ya, biasa ada korupsi, ada penyalahgunaan seksual dan yang sangat fenomenal itu adalah The Crystal Cathedral. Ini gerejanya sangat cantik sekali dibangun pada tahun 1979 dan gereja ini runtuh habis dengan berbagai kasus termasuk ada song leader yang bunuh diri di dalam gereja itu di tahun 2004 dan kemudian kerajaan korporasi gereja itu runtuh dengan sendirinya dan juga Hillsong yang dibangga-banggakan orang Indonesia juga ternyata juga ada kasus semacam itu.
Juga gereja City Harvest, ya, pastornya yang sangat fenomenal itu Kong Hee, ya, dia me- menyelewengkan dana 50 juta Singapura dolar untuk karir istrinya yang mau jadi artis di Hollywood. Nah, dan itu juga sudah inkrah secara hukum, tapi kemarin dia mengadakan konferensi dan ramai juga sih, ya. Bahkan pester-pester Indonesia ini bangga berfoto dengan mantan residivis ini. Ini suatu keanehan. Kadang-kadang pester-pester itu begitu sensitif soal moral, tapi kadang-kadang mereka permisif juga pada urusan moral semacam ini. Mari kita membaca Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi apa sih hakikat gembala itu? Poimen didaskalos. Dia adalah gembala, dia juga pengajar. Bahwa di dalam Efesus 4 ayat 11 ini ada banyak macam karunia. Ada yang bisa menjadi rasul, utusan, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Dan menariknya dalam bahasa Yunani, frasa gembala dan pengajar, poimen kai didaskalos, sering dianggap sebagai satu jabatan ganda. Artinya, gembala sejati adalah pengajar. Ia tidak cukup hanya memberikan semangat atau hiburan rohani. Tugasnya adalah memberikan makan domba dengan firman Allah. Tuhan Yesus tidak berkata kepada Petrus, hiburkanlah domba-dombaku, kasih motivasi ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, memberi domba-domba gembalaannya dengan ruminansia, sistem pencernaan rohani, makanan yang keras, bukan hanya susu rohani. Gembala harus memandang hasil jangka panjang, kedewasaan rohani, integritas ketahanan iman, bukan euforia sesaat, ketergantungan pada figur manusia atau institusi merek gereja. Biasanya pester-pester itu hanya berkhotbah janji pelipat gandaan berkat. Dan gembala pengajar seharusnya tidak memanipulasi emosi jemaat dengan janji berkat secara instan. Ia seharusnya menuntun mereka untuk mengasihi Tuhan, bukan hadiah-hadiah dari Tuhan. Paulus menasihatkan kepada Timotius dengan sangat serius. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Artinya gembala yang sejati tidak hanya berbicara ketika jemaat mau mendengar hal yang manis, tetapi ia tetap harus menyampaikan kebenaran ketika firman itu menegur dosa, mengoreksi arah hidup, dan menuntut pertobatan. Gembala pengajar mempersiapkan jemaat agar tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Gembala yang mengajarkan firman dengan benar akan menghasilkan jemaat yang melekat pada Alkitab, bukan pada kepribadian jemaat, bukan ngefan pada pesternya, idola kepada pesternya, atau fanatik kepada merek gerejanya sendiri. Tetapi mereka mengenal Kristus secara mendalam, bukan hanya slogan gerejawi, bukan cuman memburu motivasi berkat. Mereka harus tahan menghadapi penderitaan sebab mereka mengerti arti salib bukan hanya kemenangan. Mereka harus dapat membedakan antara fokus orientasi berkat yang fana dengan sang pemberi berkat yang kekal. Seorang gembala motivator mungkin hanya ingin membuat gerejanya penuh berkat, berkat, berkat. Punya cuma satu mobil, besok dapat 3. Cuman punya satu rumah, besok bisa punya 5 rumah. Tetapi gembala pengajar membentuk umatnya agar menjadi dewasa. Mereka seharusnya
ke gereja bukan untuk aku, untuk suamiku, untuk anakku, untuk mantuku, untuk karirku, untuk tokoku, untuk perusahaanku, untuk rekeningku, nambah terus dong. Tetapi seorang pengajar menyalakan pelita pengertian yang tak padam. Gembala sejati bukan sekadar membuat orang merasa diberkati, melainkan mereka berakar kepada Kristus agar tetap berdiri teguh saat badai datang. Dan apa yang tadi saya sampaikan dalam sebuah lagu tema itu diambil dari Mazmur 119 ayat 133 sampai 35. Nanti Anda bisa baca. Dan kita memahami kalau di antara Anda, di antara kita di kelas ini ada gembala, ya baiklah kita mempelajari, ya. Syukur-syukur Anda adalah gembala yang baik. Dan kita harapkan kita semua kalau menjadi gembala itu gembala yang baik. Karena seorang gembala dia adalah matchmaker ilahi. Setiap kata-kata yang Anda ucapkan itu diucapkan di hadapan Sang Raja Semesta, Sang Raja Semesta, Lekha Olam, yang CCTV-nya 24 jam tidak pernah mati, dia dapat menyelidiki hati. Ketika Anda berkhotbah, ada satu ungkapan Dalifne mi ata omet. Kalau Anda sering ke sinagoga, biasanya ya lazimnya itu ada tulisan Dalifne mi ata omet. Itu biasanya ditaruh di atas pintu utama untuk pintu masuk ke sinagoga, yang biasanya pintu itu berhadapan langsung dengan mimbar, tempat tempat para eh, Khazan itu seperti song leader, ya, pemimpin doa. Itu melayani dan juga pembawa firman, yaitu para rabinya, ketika menyampaikan firman. Dan ketika mereka menyampaikan firman, mengucapkan firman Tuhan, di hadapannya itu ada tulisan Dalifne mi ata omet. Ingatlah di hadapan siapa engkau berdiri. Kalau kamu ngarang kesaksian, kalau kamu membual-bual sesuatu yang tidak terjadi tetapi seolah-olah terjadi padamu, ingat loh di hadapan siapa kamu berdiri. Dalifne mi ata omet. Dan hari ini kita mengarahkan hati kita kepada satu panggilan yang sangat mendasar pada pelayanan, menjadi penjaga setia bagi umat yang adalah mempelainya Kristus. Kalau mempelai Kristus harus tetap perawan, nggak boleh disentuh oleh gembalanya. Kita belajar bahwa menjadi gembala bukan soal panggung, bukan soal mimbar, bukan soal seberapa besar jumlah jemaat, bukan soal kehormatan yang melekat, tetapi soal hati, hati yang dijaga murni di hadapan Tuhan. Dari isi Mazmur 119 ayat 133 sampai 135, kita mengambil sari pengajaran itu. Tetapkan langkahku menurut firman Tuhan. Konense adai bide fareha. Konense adai bide fareha. Datang juga dengan doa. Ampuni aku atas pelanggaranku. Shelah lila afon. Konense adai bide fareha. Dan demikianlah kita harus tahu, siapapun kita yang melayani firman Tuhan, kita ada di hadapan Sang Raja Semesta, Melek Haolam, jadi mi'ata omet, dan kita meneladani sikap dari Elia. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Dan Elia, orang Tisbe, dari antara penduduk Gilead, berkata kepada Ahab, Adonai yang hidup, Tuhan yang hidup, Allah Israel, di hadapannya aku berdiri. Yang di hadapannya aku berdiri. Asher amadeti levanaf. Asher amadeti levanaf. Jadi yang di hadapannya aku berdiri. Jadi setiap kali kita bicara,
Kita harus ingat di hadapan siapa kita berdiri. Jangan asal klaim Roh Kudus bicara padaku, terus jemaatnya manggut-manggut, padahal itu bukan Roh Kudus yang bicara, tapi emosinya sendiri. Maka jangan ngarang kesaksian, jangan membual-bual peristiwa-peristiwa yang Anda klaim sebagai peristiwa rohani. Roh Kudus bicara padaku, padahal enggak, padahal emosimu doang, padahal itu kata hatimu sendiri. Maka kita harus punya satu takaran dan satu pemahaman dalifnemi ata omet, di hadapan siapa kita berdiri. Anda mungkin berpikiran jemaat nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, saya membahas mengenai dalifne mi ata omet ini dalam 2 sesi, mengenai hamba Tuhan jangan ngarang kesaksian dengan klaim Roh Kudus bicara padaku. Ini sangat provokatif sekali, seolah-olah dia lebih rohani dari jemaat-jemaat yang lain, padahal sama saja, ya, bahkan lebih jahat. Apalagi kalau dia adalah gembala predator. Makanya harus ada satu pemahaman dari setiap kita. Saya tidak menuduh Anda gembala yang tidak baik, enggak ya. Semoga kita semua adalah gembala yang baik. Maka kita harus mengingat dalifne mi ata omet. Ingatlah di hadapan siapa kita berdiri. Dan di sini yang kedua juga ini agak provokatif karena saya mengambil satu contoh yang terjadi di Amerika, ya, lagi-lagi Amerika. Dan biasanya gereja-gereja di Indonesia ini kan juga kiblatnya dari Amerika karena memang kegerakan Pentakosta itu kan dari Amerika, dari Azusa Street itu kan. Nah, hampir dari semua gereja Pentakosta karismatik itu memang kiblatnya dari Amerika. Nanti Anda bisa lihat di channel YouTube saya mengenai pemahaman ini. Agaknya ini keras, tapi sebenarnya ini sebagai suatu pengingat bagi kita semua. Harus ada alarm, jangan nggak ada alarm. Kita melayani itu di hadapan Tuhan, maka harus ada alarm. Hari ini kita akan merenungkan figur-figur yang jarang disorot. Seorang Sida-Sida, seorang Kasim. Anda tahu siapa Kasim itu? Seorang Kasim adalah seorang yang dipotong kemaluannya, seorang laki-laki yang dipotong kemaluannya. Dia bernama Hegai. Dia bertugas untuk menjaga haremnya raja. Dan dia bertugas menjaga Esther yang terlahir dengan nama Yahudi Hadassah. Hegai adalah Sida-Sida yang bertugas mengasuh Esther. Gadis rakyat biasa itu sama sekali belum mengerti tata krama kerajaan. Hingga nanti dia siap sebagai sosok yang layak menghadap raja. Dan di perjanjian baru ada sosok yang meniru atau meneladani sikap dari Hegai ini. Dia adalah Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus ini saking menghayati Hegai, maka dia memilih hidupnya untuk selibat. Memang selibat itu bukan suatu kewajiban bagi pelayan Tuhan, tapi saking dia itu menghayati bahwa dia itu seperti Hegai, maka dia seperti mengebiri dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk menjaga kekudusan jemaat seperti seorang pengiring mempelai. Seperti Hegai yang tidak menyentuh yang bukan miliknya. Jadi Hegai dan Rasul Paulus mereka berdua mengingatkan bahwa pelayanan bukan tentang memegang kuasa, tetapi memegang kesetiaan, bukan tentang menjadi tuan yang tertinggi di gereja yang dia gembalakan, tetapi menjadi matchmaker, menjadi mak comblang, juru pernikahan. Bahasa Ibraninya syadchan, yaitu penghubung yang menuntun jemaat masuk dalam keadaan yang layak, sempurna, belum tersentuh, belum dihisap manisnya oleh gembalanya, menjadi mempelai perempuan yang sempurna untuk menghadap sang mempelai laki-laki yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apalah artinya ribuan jemaat yang dipimpin oleh seorang gembala apabila pada akhirnya dia ditolak dan dia diusir di luar pintu?
Maka inilah yang menjadi ketakutan bagi Rasul Paulus. Tuhan, jangan biarkan itu terjadi padaku. Dan biarlah para hamba Tuhan juga mengatakan, Tuhan, jangan biarkan itu terjadi atas kami. Mari kita belajar memiliki hati gembala yang tidak mengambil apa yang bukan miliknya dan tidak menjadi Kristus-Kristusan di hadapan jemaat dan tidak menikmati pujian lebih dari Sang Raja yang hanya setia menjaga dan mempersiapkan dan menyerahkan kembali semuanya untuk kemuliaan Kristus seorang diri. Biarlah Roh Kudus sendiri yang membentuk hati kita menjadi seorang gembala yang sejati. Dan pertama-tama kita akan membahas alegori pernikahan anak domba, lambang persatuan umat dengan penciptanya. Jadi Alkitab itu selalu menggambarkan umat adalah mempelai perempuan dari Tuhan. Dan Tuhan adalah suami bagi umat. Alkitab kita dibuka dengan pernikahan dalam Kejadian 2 ayat 23-24. Lembaga pernikahan yang pertama yaitu Adam dan istrinya. Dan kemudian ditutup dengan pernikahan, yaitu pernikahan anak domba. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi Alkitab selalu menggambarkan pernikahan umat dengan Allah Sang Penciptanya. Jadi ini adalah bahasa alegoris. Dan Wahyu 19 ayat 7 adalah suatu gambar besar. Tuhan Yesus digambarkan sebagai anak domba, sang mempelai laki-laki, dan jemaat adalah mempelai perempuan. Mengapa dipakai simbol pernikahan? Karena pernikahan dalam budaya Ibrani adalah simbol perjanjian yang paling intim dan tidak terputus. Dan hubungan Allah dengan umatnya ini ada sejak perjanjian lama dan memang selalu digambarkan sebagai suatu pernikahan. Yesaya 54 ayat 5, Allah Sang Pencipta itu digambarkan sebagai suami. Ya, kita baca, sebab yang menjadi suamimu, yang menjadi Baal. Ya, jadi dewa Baal itu suami. Dan ketika mereka menyembah dewa Baal itu artinya suami yang lain. Umat Israel pernah berselingkuh dengan suami yang lain yaitu dewa Baal. Padahal yang seharusnya menjadi Baal adalah Tuhan, Allah Israel. Dan di sini di dalam Yesaya 54 ayat 5 dikatakan, sebab yang menjadi suamimu Baal, ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam. Namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ki fa'alayik osayik Adonai Sefaot Shmo Vego Alek Kedos Israel Elohei Kol Haaretz Yikare. Jadi ini bukan soal pembicaraan perjanjian baru, tetapi sejak perjanjian lama sudah dikatakan demikian. Bahkan Tuhan bersumpah memperistri umatnya dengan kasih setia selama-lamanya. Kita baca Hosea 2 ayat 18-19. Ve'erastikli leolam ve'erastikli besedek ube misfat ube chesed ube rachamim. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ve'erastikli be'emunah ve'yadaat et Adonai. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan. Jadi jemaat Kristus di dalam perjanjian baru juga dikatakan sebagai mempelai perempuannya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Kristus adalah mempelai Kristus secara korporat. Jadi masing-masing dari kita adalah jemaat Kristus secara korporat, ditulis di dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Apa makna mempelai perempuan untuk jemaat? Jadi ini adalah suatu identitas. Umat yang telah dipilih, umat yang telah dikuduskan seperti Esther yang sudah terpilih.
Dan kemudian dia harus dirias, dia harus dididik, dia harus disiapkan oleh seorang Hegai, ya, yang menjadi mentor bagi dirinya untuk dipersembahkan kepada sang raja. Dan demikian pula gereja dipersiapkan oleh para gembala gereja untuk Kristus saja. Bukan untuk dirinya, bukan untuk merek gerejanya. Dan relasi suami istri adalah kasih yang saling mengikat. Bukan relasi makan hamba, tetapi cinta janjian. Pernikahan sebagai suatu komitmen kesetiaan yang tidak berselingkuh dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4. Iblis digambarkan sebagai perayu yang lain. Nah, kalau gembalanya merayu jemaatnya untuk devote kepada dirinya sendiri, maka gembalanya itu menjadi iblis, perayu yang lain. Dan ada pengharapan kepada jemaat yang sempurna ini, yaitu pesta besar. Pernikahan anak domba yang akan segera digenapi, yaitu puncak sukacita yang kekal. Mengapa Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai mempelai laki-laki? Karena Tuhan Yesus sudah membayar mahar, harga cinta kasih dengan darahnya, 1 Korintus 6 ayat 20. Dan dia meninggalkan rumah Bapa untuk melamar jemaat. Jadi ketika dia datang itu seperti melamar jemaatnya. Dan kemudian dia kembali kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua, yaitu jemaatnya, mempelai perempuannya yang kudus. Yohanes 14 ayat 2-3. Dan nanti dia pasti akan kembali menjemput kita, parousia. Dan saat ini, hari ini, kita semua sebagai murid-murid Kristus ada di dalam suatu status kidushin. Orang-orang yang sudah dipertunangkan kepada satu calon mempelai laki, yaitu Yesus Kristus. Dan nanti kita akan bersama-sama menuju pernikahan anak domba, bahasa Ibraninya nisuin, ya, pernikahan. Jadi ibaratnya kita ini sekarang ada di dalam fase pertunangan rohani yang suci. Hubungan Allah dengan jemaatnya itu bukan kontrak kerja, tetapi cinta yang diikat dengan sumpah pernikahan dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Dan nanti pesta kawin anak domba adalah puncak rencana keselamatan. Dan umat Allah bukan sekedar pengikut Tuhan Yesus, kita adalah yang dikasihnya, yang akan dipersatukan dengannya selama-lamanya. Jadi, kalau Tuhan Yesus adalah sang mempelai laki-laki, jemaat adalah mempelai perempuan yang sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai yang sempurna, maka gembala-gembala jemaat di gereja masing-masing, di gereja-gereja lokal, entah besar maupun kecil, mereka semua adalah penjaga mempelai Kristus yang harus selalu perawan, yang nggak boleh disentuh oleh gembalanya sendiri dengan disiplin yang tinggi kepada Tuhan Yesus saja. Nggak boleh disedot manisnya oleh gembala jemaat itu. Efesus 5 ayat 27 menjelaskan jemaat adalah mempelai Kristus. Perawan suci adalah jemaat yang dikuduskan oleh Tuhan, tidak dinodai kepada penyembahan yang lain, termasuk rasa kagum dan idola kepada pesternya. Berapa banyak orang-orang ke gereja gara-gara pester idola kan? Nah, itu bukan gembala yang sejati. Karena gembala yang sejati adalah menjaga, bukan memakai, mempersembahkan, bukan memiliki, mengarahkan kemuliaan, bukan menerima pujian. Karena tidak boleh ada dua tahta di dalam gereja. Sekarang banyak sekali gereja-gereja modern punya dua tahta. Satu tahta buat gembala jemaatnya, satu tahta buat Kristus, cuman simbol saja. Memang sih mereka nggak akan ngaku kalau mereka itu menyembah gembalanya, nggak akan mungkin. Tetapi sebenarnya di gereja itu Tuhan Yesus itu cuma jadi simbol. Nyanyinya memang Yesus, Yesus Tuhan, aku mengasihi Engkau. Pujiannya kepada pester yang mau datang itu. Yesus Kristus seharusnya satu-satunya raja di dalam gereja. Dan ingat, gembala jemaat itu sahabat mempelai pria, bukan saingannya mempelai pria. Ya, ingat, gembala jemaat sahabatnya.
bukan saingannya, mempelai pria yaitu Yesus Kristus. Doa Daud dalam Mazmur 119 adalah nafas seorang gembala sejati. Sebelum meminta langkahnya ditetapkan, ia meminta pengampunan atas kesalahannya. Ini adalah fondasi jemaat. Sebuah kesadaran akan kerapuhan diri dan ketergantungan mutlak pada anugerah Tuhan untuk dapat melangkah di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Maka gembala-gembala jemaat harus meneladani Yesus Kristus yang dia mengatakan Anochi haroeh hatov. Dan Yeremia menegaskan, aku memberi kepadamu gembala yang sesuai dengan hatiku. Dan Anda lihat, Yeremia, Hegai adalah orang-orang yang hidup secara selibat. Keselibatan ini kemudian menjadi suatu role model bagi Paulus yang ketika dia melakukan pelayanan untuk menggembalakan jemaat, dia menghayati begitu rupa sampai memahami secara harfiah betul-betul dia tidak menikah, memilih hidup dengan selibat. Jadi hati gembala bukan soal kemampuan memimpin, tetapi kesetiaan menjaga yang bukan miliknya. Dalam tradisi rabbinik, seorang gembala disebut ro'eh hane'eman, gembala yang dapat dipercaya. Dalam Talmud Horayot 10a memberikan suatu pengajaran, pemimpin yang sejati adalah yang memikul umatnya, bukan yang membiarkan umat memikul dirinya. Seorang gembala menyerahkan diri, bukan mengambil keuntungan. Sekarang kita melihat bagaimana pelayan Tuhan, para gembala sebagai matchmaker, sebagai syadchan. Dan kita memahami satu sosok yaitu Hegai. Hegai Seris Hamelek. Hegai sida-sida raja. Ayat utamanya kita baca dalam Ester 2 ayat 8, 9, 12 sampai 13, 15 sampai 17. Ceritanya mengenai seorang gadis yang sangat sederhana, bukan keluarga kerajaan, karena kerajaan Persia itu sedang kosong permaisurinya, maka kemudian diadakan kontes kecantikan. Dan Mordekhai sebagai pengasuh dari Hadasa, ya, kemudian mengganti nama Hadasa ini menjadi Esther. Diambil dari dewa Istar supaya pakai nama orang Babilonia supaya nggak ketahuan kalau dia itu orang Yahudi. Kemudian ikut kontes kecantikan itu, kepilih. Tetapi ketika terpilih menjadi ratu kecantikan, dia nggak bisa langsung menggantikan Ratu Wasti, sang mempelai raja, nggak bisa. Dia harus dididik selama 12 bulan oleh satu mentor, yaitu Hegai, sida-sida raja, seorang pengawal raja yang menjaga haremnya raja, yaitu rumah yang ditinggali oleh calon istri raja, dan dia seorang kasim. Seorang kasim adalah seorang laki raja yang dipotong kemaluannya. Kenapa harus dipotong kemaluannya? Supaya dia nggak pakai calon istri raja itu. Calon istri raja harus tetap sempurna, tetap perawan, sempurna ketika dipersembahkan kepada rajanya. Dan ini perlu waktu 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai dan lain-lain, ya. Jadi Esther ini diajari tata krama kerajaan. Esther diajari bagaimana berlaku menjadi ratu, etiketnya bagaimana. Nah, semuanya diajari. Dan Esther ini begitu setia, begitu patuh mendengarkan satu mentor ini, yaitu Hegai, yang nggak bisa menyentuh dia. Kenapa nggak bisa menyentuh dia? Karena dia nggak punya kemaluan. Dan ini menjadi suatu tatanan yang nanti dipakai di Perjanjian Baru. Nah, kemudian ketika dia sudah dimentor oleh Hegai yang sangat setia kepada rajanya ini, perhatikan. Kitab Esther itu nggak ada nama Tuhan,
nggak ada nama Elohim, nggak ada nama Yod-Heh-Vav-Heh. Tetapi ketika kitab Ester itu menulis Melek saja, yang artinya raja, sebenarnya ini bicara alegori mengenai Melek Haolam. Jadi kitab Ester itu bukan cuman kitab mengenai sejarahnya orang Israel ketika ada di dalam pembuangan di Babel, bukan. Tetapi ini juga merupakan kitab alegori bahwa Hegai adalah lambang dari gembala jemaat yang setia, tidak akan memakai calon istri raja, dan dia mementor, mendidik, dan juga mempersembahkan dengan segala wanginya calon istri raja ini nanti persembahkan kepada Melek yang dia layani dengan setia itu. Nah, jadi Hegai adalah gambaran gembala di dalam kitab Ester. Hegai muncul dalam kitab Ester 2 ayat 3, 8, dan 9. Sebagai salah satu pejabat penting di istana Persia, ia adalah sida-sida raja, seorang kasim, seorang yang dipotong kemaluannya. Ia ditugaskan untuk mempersiapkan ratu, yaitu Ratu Ester. Perannya mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya tidak. Karena ini mengandung simbolisme spiritual dengan kepemimpinan yang dalam. Anda mungkin nggak pernah kepikir kalau sesungguhnya kitab Hegai ini memberikan satu alegori yang sangat dalam. Dan mungkin Anda nggak pernah noleh orang yang bernama Hegai ini. Tetapi kitab Ester yang memang nggak pernah menyebut nama Allah secara eksplisit, di dalam banyak penafsiran para rabi, juga suatu perlambangan teologis dalam kisah ini, kita dapat melihat paralel simbolisme antara istilah Melek yang artinya raja, itulah yang merujuk kepada Allah, sang raja semesta, Melek Haolam. Jadi Hega sebagai sida-sida bagi raja, Saris Hamelek pada masa itu adalah seorang yang mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani sang raja. Dalam sentuhan filsafat Ibrani, dalam tradisi Yahudi, sosok Shadchan, penjodoh resmi, ya, matchmaker, mak comblang, atau pak comblang, ya, seperti Hegai. Sida-sida raja ini dia tidak memiliki kuasa untuk menikmati, mempelai itu sendiri. Dia nggak punya kuasa untuk menikmati. Tapi Anda bayangkan hari ini, gembala-gembala gereja yang besar sangat menikmati mempelai-mempelai yang seharusnya dia persembahkan kepada Kristus. Dan mereka bukan Hegai. Karena mereka sudah memakai, sudah menyedot manisnya jemaat sehingga jemaatnya sudah bukan perawan lagi. Jadi di sini dua-duanya nggak akan diterima Kristus. Jadi kalau Anda ke gereja cari pester, Anda sudah nggak perawan lagi. Karena Anda sudah menyerahkan keperawanan Anda kepada si pester itu. Secara simbolisme tentu saja. Saya tidak bicara mengenai selingkuh secara faktual atau secara harfiah, tidak. Tetapi perselingkuhan rohani itu banyak di gereja-gereja hari ini. Pester-pester gereja besar sungguh menikmati ketika dia banyak mendapatkan fasilitas sebagai pemimpin dari gereja yang besar. Nah, dalam tradisi Yahudi, ketika ada satu pernikahan, itu selalu ada perantaranya yang disebut sebagai Shadchan. Dan Shadchan ini adalah lambang dari gembala, pemimpin iman, yang diharapkan seperti unik, seorang sida-sida, seorang kasim, yang dipotong kemaluannya, yaitu Hegai. Hegai loyal penuh kepada raja, nggak pakai si calon mempelai raja itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian pula gembala jemaat saat ini seharusnya di gereja-gereja modern saat ini seharusnya mereka menjadi syadchan ilahi, matchmaker ilahi yang mempertemukan jemaat dengan Kristus sang mempelai pria. Dan sekarang kita masuk kepada sosok Paulus sebagai seorang sida-sida. Ya, dia pun menempatkan dia sebagai sida-sida di dalam roh.
2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Jadi dia mencemburi jemaatnya sendiri. Jangan kamu meleng ini. Bahkan jangan meleng kepadaku. Karena aku telah mempertunangkan kalian dengan satu laki-laki yang membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus betul-betul mempersembahkan perawan suci, bukan mempersembahkan perempuan yang sudah dia pakai kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi pada gereja-gereja besar, terutama mega church, yang pesta-pesta itu sangat menikmati fasilitasnya sebagai pendeta besar, mereka mempersembahkan perempuan yang sudah dia pakai. Emang Tuhan Yesus mau apa? Jadi jangan Anda meleng kepada pastor kalau ke gereja, bukan cari pastornya, tetapi carilah Tuhan Yesus. Semua gereja nggak akan ngaku kalau ada 2 tahta di gerejanya. Mereka semua ngakunya menyembah Yesus dong. Semua puji-pujiannya juga menyembah Yesus kan? Nah, tapi sebenarnya Yesus sudah jadi simbol saja. Mereka cari pastor. Bahkan ada gereja di Surabaya ini, habis puji-pujian, terus pastornya lewat, mau masuk ke panggung, ada standing ovation 30 menit. Wow, keren kan? Nah, ini adalah jenis pastor yang sudah nyedot manisnya jemaat, dan jemaatnya sudah nggak perawan lagi. Mau dipersembahkan kepada Kristus. Emang Kristus mau? Karena mereka sudah nggak perawan lagi. Carinya pastor kok, bukan Tuhan Yesus. Jadi gembala jemaat, dia seharusnya menjadi sida-sida di dalam roh. Tidak menyentuh manisnya jemaat seperti Paulus. Yang dia bertugas mempertunangkan perawan suci kepada satu mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Paulus mengatakan, aku mempertunangkan kamu kepada satu suami. Aku bukan suamimu. Kalau kamu menganggap aku suamimu, itu berarti berzina, selingkuh. Dan dalam penghayatan itu seperti Hegai di Perjanjian Lama, Rasul Paulus memandang Hegai sebagai suatu tipe teladan. Walau langkah Paulus ini terlalu radikal sepertinya ya, sangat radikal. Dia hidup selibat sebagai lambang tidak menyentuh mempelai. Dia tetap bekerja menafkahi dirinya sendiri sebagai suatu tekad untuk tidak menghisap manisnya jemaat. Tetapi dalam suatu pembahasan yang lain, Rasul Paulus juga sangat memahami bahwa seorang pemberita Injil pantas untuk mendapatkan upahnya. Dia mengatakan semua pemberita Injil pantas untuk mendapatkan upahnya, tapi untuk dirinya sendiri, Paulus mendisiplinkan dirinya sendiri, dia nggak mau terima uang persembahan, dia tetap bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri sebagai pembuat tenda. Nah, demikian Paulus sangat disiplin melatih tubuhnya karena dia sangat takut jangan sampai setelah mengabarkan Injil, ia sendiri ditolak. Jadi inilah inti hati gembala. Menjaga minyak lampunya agar tetap menyala. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Bukan memadamkannya, bukan klenger. Karena puji-pujian jemaat lalu dia tertidur. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada aku nanti salah jalan dan takabur. Dia mengatakan, aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. 1 Korintus 9 ayat 15. Jadi Paulus seorang syedhan dengan disiplin yang tinggi sebagai bentuk kesetiaan. Bagaimana dengan gembala predator? Di sini Tuhan Yesus sudah memberikan warning loh. Kita semua tahu kok. Semua nggak ada yang nggak tahu ayat ini kan? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga.
Begitu kata Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21. Namun hari ini banyak mulut pelayan-pelayan Tuhan berseru, Tuhan, Tuhan. Sementara tangan mereka menodai tubuh Kristus. Mereka berkhotbah tentang kasih, manipulasi jemaat demi kuasa dan hasrat, demi cabang-cabang gereja banyak, demi jutaan jemaat yang dia inginkan. Mereka memakai jubah gembala, tetapi hati serigala. Tuhan Yesus sudah menubuatkan loh. Pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Nah, perhatikan. Jadi pester-pester yang bikin KKR mujizat itu bisa kena di sini loh. Jadi Anda nggak usah kesel sama KKR mujizat. Mereka bisa jatuh di sini. Bukankah kami mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Camkan ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata terus terang kepada mereka, Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah di hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Jadi Anda-Anda yang gandrung kepada KKR mujizat, ya hati-hati. Tuhan Yesus sudah ngasih warning kayak begini. Ya, saya percaya mukjizat. Tapi mukjizat bukan hal yang utama, apalagi untuk meninggikan pester itu sebagai orang yang Roh Kudus bicara padaku, padahal dia membicarakan hasratnya sendiri, egonya sendiri. Kata pembuat kejahatan dalam teks Yunani adalah ergasomenoi ten anomian. Mereka yang terus-menerus melakukan ketidakadilan, bukan cuma jatuh sekali, tetapi menjadikan dosa sebagai suatu kebiasaan, menjadikan pelayanan sebagai sarana eksploitasi untuk keharuman nama dirinya sendiri. Dan inilah wajah gereja yang Tuhan tangisi hari ini. Ketika gembala menjadi predator, mimbar menjadi alat manipulasi, dan jemaat mempelai Kristus dijadikan ladang pemuas ego, sudah diperawani lebih dahulu. Mereka berkata, kami melayani Tuhan, tapi sesungguhnya mereka melayani perut mereka sendiri. Paulus sudah memperingatkan. Sebab dari antara kalian sendiri akan muncul orang-orang yang mengatakan hal-hal yang menyimpang untuk menarik murid-murid bagi mereka. Mereka menghisap manisnya jemaat dan meninggalkan pahitnya luka. Mereka lupa tubuh jemaat adalah tubuh Kristus, dan barang siapa menyentuhnya dengan najis, menyentuh mempelai Tuhannya sendiri, maka itu adalah perzinahan rohani. Seorang gembala sejati tidak akan menjadikan domba sebagai miliknya, sebagai milik merek gerejanya, tetapi menjaga mereka untuk sang pemilik sejati, dan tidak mencari cinta dari jemaat, tetapi memperkenalkan jemaat kepada kasih yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus, mempelai laki-laki surgawi. Dan pada hari penghakiman, bukan popularitas, bukan cuma pengikut, bukan jumlah cabang, bukan kemegahan pelayanan yang menjadi ukuran, tetapi kesetiaan menjaga kesucian umat Tuhan. Ingat, umat Tuhan jangan diperawani oleh gembala jemaatnya untuk kepuasan dirinya sendiri, untuk kemegahan dirinya sendiri. Paulus sebagai gembala jemaat memberi warning keras kepada dirinya sendiri. Jadi dia tidak melihat orang lain, tapi memberikan suatu disiplin bagi dirinya sendiri. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Anda tahu ini maksudnya apa? Jangan aku kayak kenek di terminal. Misalnya di sini ada Bung Rasi. Keneknya ngomong, Malang, 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 Malang. Orang pergi ke Malang, dia nggak pergi ke Malang.
Jogja, Jogja, ke Jogja. Orang pergi ke Jogja, mereka si Kenek itu tidak pergi ke Jogja. Jadi seorang gembala jemaat itu bisa nggak nyampe di kerajaan sorga. Makanya di sini Rasul Paulus mewarning dirinya sendiri. Jangan setelah aku berteriak-teriak Injil kepada orang lain, aku sendiri ditolak. Nggak nyampe ke kerajaan surga. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku. Hai, sang pembuat kejahatan. Paulus mendisiplin dirinya supaya dia jangan ditolak. Dia bagaikan seorang atlet yang berlatih untuk memperoleh mahkota yang fana. Tapi latihannya bukan sekedar kesuksesan pelayanan, melainkan agar dia sendiri tidak ditolak untuk mencapai mahkota yang kekal. Inilah kekudusan diri yang menjadi fondasi pelayanan. Dalam Talmud Netivot Olam, Netiv Ahavat Reya, 1 ayat 4, terdapat suatu prinsip khayha kotmin. Hidupmu didahulukan. Ungkapan ini bukan dalam arti egois. Dan disinilah Rasul Paulus mendahulukan hidupnya. Jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak. Maka aku harus mendisiplin diriku sendiri. Dia mendahulukan hidupnya sendiri. Jangan aku ditolak. Dan ungkapan ini bukan hal yang egois, tetapi bahwa setiap orang harus menguduskan dirinya terlebih dahulu sebelum dapat menguduskan orang lain. Berdasarkan prinsip Hagen Atsecha, persiapkan dirimu sendiri. Sebagaimana imam harus tahir sebelum mempersembahkan korban. Demikian juga para gembala jemaat harus kudus sebelum mempersembahkan jemaat sebagai mempelai yang sempurna kepada Kristus yang dia sembah. Jadi inilah teladan Hegai dan Paulus. Etika seorang matchmaker ilahi. Dia hanyalah perantara. Hegai dengan sangat tepat sebagai sida-sida yang kehidupannya sendiri adalah jaminan bahwa ia tidak akan memiliki kepentingan pribadi atas Esther, sang mempelai perempuan raja. Dedikasinya adalah mempersiapkan Esther, menjadikannya yang terbaik, menjadi permaisuri yang sempurna. Dan prinsip itu diteladani oleh Rasul Paulus yang menghidupi prinsip yang sama. Karena aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi, jangan kamu meleng kanan, meleng kiri, bahkan jangan meleng kepadaku, tetapi fokus kepada sang mempelai laki-laki, yaitu sang Raja Semesta, Melek Haolam. Paulus dengan tegas menempatkan diri sebagai syakhan, sebagai sida-sida rohani. Jemaat adalah perawan suci, dan demikianlah Paulus mempraktekannya yang tidak mau menghisap manisnya jemaat. Dia mendisiplinkan dirinya sendiri dengan cara yang ekstrim memang, yang memang tidak semua orang harus wajib demikian, tapi dia saking menghayatinya, dia memilih hidup sebagai seorang yang selibat. Dan ini adalah pernyataan fisik dan spiritual bahwa dia tidak akan menyentuh mempelai yang dia jaga. Ya, tadi saya ngomongnya nada tinggi terus kan, jadi kita dengerin lagi lagu ini supaya agak tensinya agak eh, rendah sedikit. Selah, lila avon, kondense adai bide fareha.
berpaling dariku. Tuhan, ini rinduku, membawa umatmu, menjaga minyak lampu agar tetap menyala hingga waktunya tiba. Mereka tetap setia menjaga kekudusan segenap hidupnya. Seperti Hegai mempersiapkan Ratu Ester untuk menghadap sang raja, setia mendidik dan membimbing, mempelai sempurna. Tuhan, ini rinduku, membawa umatmu, menjaga minyak lampu agar tetap menyala hingga waktunya tiba. Mereka tetap setia menjaga kekudusan segenap hidupnya. Diri di luar gerbangmu, Tuhan, bimbinglah langkahku, hadapi Devareha. Baik, sekarang kita akan teruskan ya, agak cerita yang menarik ya. Cerita rakyat. Kita akan memahami cerita legenda cerita rakyat Jawa, Ande-Ande Lumut dan Yuyu Kangkang. Dalam legenda Jawa ada cerita rakyat Ande-Ande Lumut dan Yuyu Kangkang, dan kemudian ada golongan perempuan-perempuan dengan nama Klenting Kuning, Klenting Abang, Klenting Hijau, Klenting Biru, dan meskipun bukan cerita agama, tapi ada pola naratif yang nyambung banget dengan konsep mempelai kudus. Siapa yang layak diterima dan siapa yang ditolak. Dan mari kita bedah cerita rakyat ini dengan santai tapi dalam ya. Ada seorang janda kaya raya, Nyai Intan, memiliki 3 orang istri yang cantik dan genit, yakni Klenting Abang yang sulung, Klenting Hijau, dan Klenting Biru yang bungsu. Kemudian dia juga mengangkat seorang anak pungut yang diberi nama Klenting Kuning. Seperti kisah Cinderella, di rumah Nyai Intan, Klenting Kuning selalu disuruh-suruh mengerjakan semua pekerjaan, sering dibentak, diperlakukan sebagai budak, dan diperlakukan secara kasar, namun Klenting bersikap baik dan sabar. Singkat cerita, ada seorang ksatria di Lumut hendak mempersunting gadis untuk menjadi istrinya. Dan setiap gadis dapat datang melamarnya. Tetapi untuk menuju ke tempat Ande-Ande Lumut, setiap pelamar itu harus melewati sungai yang luas dan deras. Maka gadis-gadis yang sudah berdandan cantik ini kan nggak mau kotor pakaiannya, nggak mau basah pakaiannya. Dan satu-satunya jalan itu harus numpang
numpang ke Yuyu Kangkang. Nah, siapa sih Yuyu Kangkang ini? Yuyu Kangkang adalah kepiting laut yang menjadi filternya. Jadi setiap gadis kelenting abang, kelenting hijau, kelenting biru, kalau nyebrang itu harus dicium dulu oleh si Yuyu Kangkang ini kalau mau lewat. Jadi yang artinya di sini suatu alegori bahwa perempuan-perempuan ini harus menyerahkan dirinya dahulu kepada Yuyu Kangkang, baru mereka bisa menyeberang ke rumahnya Ande-Ande Lumut. Maknanya dalam antropologi Jawa ini, Yuyu Kangkang mewakili godaan hawa nafsu, kenajisan, kompromi moral. Ia bukan penjahat utama, tapi dia itu ujian. Kalau kelenting abang, kelenting biru ini nggak mau di diseberangkan kan habis perkara, nggak ada urusan, ya kan? Tapi mereka mau diseberangkan, yang artinya mereka harus menyerahkan dirinya kepada Yuyu Kangkang ini. Dan inilah ujian bagi kemurnian calon mempelai, calon yang menjadi mempelai yang sempurna. Lalu siapa si Ande-Ande Lumut ini? Ia adalah sosok pangeran, yaitu Raden Panji Asmorobangun. Hidup menyamar, tidak dikenali. Ia mencari mempelai yang benar-benar suci. Dan untuk hal ini Anda bisa merasakan alegori mempelai surgawinya kan? Jadi Ande-Ande Lumut ini adalah sosok ilahi yang menyamarkan diri untuk menguji hati manusia. Lalu, siapa sih yang diterima? Ternyata kelenting kuning ini satu-satunya yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada si Yuyu Kangkang itu. Dia tidak mau menyerahkan kesuciannya kepada si Yuyu Kangkang itu. Dan dia nggak peduli nanti dia datang ke rumahnya si Yuyu Kangkang itu tidak cantik. Dia memilih untuk berenang sendiri. Dan ketika dia sampai ke rumah si Ande-Ande Lumut itu, tentu saja kelenting kuning ini basah kuyup jeleknya bukan main, ya kan? Nggak keren. Tapi siapakah yang tertolak? Dan ternyata yang tertolak adalah kakak-kakaknya tadi, kelenting abang, kelenting hijau, kelenting biru, yang mau mengambil jalan pintas dengan cara menyerahkan dirinya kepada si Yuyu Kangkang itu. Nah, dalam cerita rakyat ini, pola teologisnya persis pola dengan pelajaran Alkitab yang kita pelajari malam ini kan, bahwa ada mempelai laki-laki yang kudus, yaitu Kristus. Dan kemudian ada mempelai perempuan, yaitu gereja dan umat. Dan di situ ada ujian kesetiaan. Dunia, kompromi, godaan. Nah, siapakah yang bebas dari godaan itu? Siapa yang diterima dan siapa yang tertolak? Jadi ringkasnya yang dipilih bukan yang paling cantik, tetapi yang paling setia menjaga kekudusan. Yang dipilih bukan gerejanya yang paling bagus dengan gereja cabangnya yang paling banyak, paling megah, paling mewah, dengan sound system, dengan lighting yang paling bagus, nggak begitu. Tetapi yang dipilih adalah jemaat yang setia, tidak selingkuh dengan bapak gembalanya. Selingkuh dalam hal ini adalah dia mengidolakan gembalanya lebih daripada Kristus. Enggak kok bu, kita kan memuji Tuhan. Iya, tapi sebenarnya kamu ke gereja itu untuk pester itu kan? Nah, jadi inilah koneksinya yang menarik antara cerita rakyat dengan Alkitab dan juga koneksinya yang menarik antara Alkitab dengan filsafat Yahudi. Dalam tradisi Yahudi ada konsep gembala matchmaker, yaitu juru pernikahan, juru jodoh yang sah bagi raja yang tugasnya menjaga kesucian sang mempelai sebelum diserahkan kepada mempelai laki-laki itu. Jadi hikayat Ande-Ande Lumut bukan dongeng soal princess romance, tetapi alegori moral. Yuyu Kangkang mewakili dunia kompromi ketidakmurnian, dan Kelenting Kuning adalah umat yang setia. Sang pangeran Ande-Ande Lumut adalah sang mempelai ilahi yang menyamar. Dan ciuman itu adalah tanda pengkhianatan, pengotoran kesetiaan. Demikianlah kita sudah mempelajari matchmaker
ilahi. Dan jika Anda di gereja apapun, ya syukur-syukur gerejanya bagus, masih lurus on track gitu. Tapi ada banyak sekali gereja yang sudah ada di dalam bahaya. Bahwa gembalanya yang sering ngeklaim Roh Kudus bicara padaku telah menjadi Kristus kedua. Dan Tuhan Yesus sudah memperingatkan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan pada hari yang terakhir, orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak musisat KKR musisat demi namamu. Begitu kan? Yang pengikutnya banyak, ratusan ribu datang. Dan banyak orang melihat mukjizat itu, ternyata di ayat ini nggak laku. Pada waktu itulah Tuhan Yesus berkata, Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kalian. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, Anda nggak usah terprovokasi dengan orang-orang yang mengklaim dapat visi dari Tuhan. Roh Kudus bicara padaku. Dan seandainya ada di antara kita bicara demikian, gampang sekali memberikan chip gospel, dikit-dikit Roh Kudus bicara padaku, dikit-dikit bicara padaku. Ingatlah, Dalifne mi ata omet. Di hadapan siapa kita berdiri, engkau berdiri. Klaim Tuhan bicara padaku bisa benar, tapi juga bisa menjadi alat spiritual abuse yang memprovokasi jemaat yang digembalakannya. Wah, Bapak Gembala ini orang yang sangat diurapi Tuhan. Padahal itu emosinya saja, egonya saja. Dan spiritual abuse terjadi ketika seorang biasanya pemimpin rohani memakai bahasa simbol atau otoritas agama untuk mengontrol, memanipulasi atau menekan orang lain demi kepentingan pribadi, kekuasaan atau loyalitas kelompok merek gerejanya masing-masing. Bentuknya bisa lembut, juga bisa keras. Kudus bicara padaku bahwa kamu harus melakukan ini. Ada juga yang mengatakan, kalau kamu tidak taat, kamu melawan Tuhan. Maksudnya tidak taat pada Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Ada juga yang mengatakan, jangan mempertanyakan pemimpin yang diurapi. Atau juga, kamu kehilangan berkat kalau kamu tidak percaya pada nubuat ini. Nubuat kan mereka banyak sekali bernubuat-nubuat demi untuk aktualisasi dirinya sendiri. Jadi di balik banyak kalimat rohani sering ada hal-hal yang tersembunyi, yaitu manipulasi psikologis, kontrol spiritual, bahkan pelecehan emosional atau finansial. Jadi warning ya, warning terhadap cheap gospel. Dikit-dikit bicara Tuhan bicara padaku, ngeklaim ini, ngeklaim itu, ya. Ada pola khas pemimpin yang melakukan spiritual abuse, mengklaim suara Tuhan untuk mengendalikan orang. Tuhan bilang kamu harus tetap di gereja ini. Roh Kudus mau kamu mempersembahkan ini untukku. Atau menuntut ketaatan yang absolut. Biasanya dilakukan oleh kakak rohani, ibu rohani, bapak rohani. Makanya saya kurang suka istilah-istilah bapak rohani, ibu rohani, kakak rohani. Itu kadang-kadang sebagai spiritual abuse. Gak ada ayatnya kok, kakak rohani gak ada ayatnya. Ya, biasanya itu ada di CG gitu kan. Gembala-gembala kecil-kecil itu ngurusin jodohnya orang, ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin kehidupan orang. Ini spiritual abuse. Dan kadang-kadang ini juga dari otoritas mereka yang menempatkan dirinya sebagai gembala-gembala kecil, CG kayak sektor kayak atau gembala-gembala kelompok, memutus relasi jemaat dengan sumber-sumber yang lain. Melarang mendengar pengajaran yang lain agar kontrolnya penuh. Menggunakan bahasa dengan rasa bersalah dan takut. Kamu bikin Tuhan sedih. Kamu sedang memberontak kepada Roh Kudus. Dan ini sebenarnya untuk membangun kultus pribadi. Pemimpin jemaat dipuja Tuhan yang dia khotbahkan. Ketika seseorang
mengklaim dirinya Roh Kudus bicara padaku, ini berubah menjadi alat kontrol. Kalimat ini pada dasarnya nggak salah sih ya, karena memang Roh Kudus bisa bicara. Tapi nggak gampang-gampang itu amat kan. Roh Kudus memang bisa menuntun, tapi bisa menjadi berbahaya ketika dipakai untuk menghapus kebebasan batin jemaat, menghentikan diskusi dengan akal sehat, atau menempatkan diri sang pemimpin setara dengan suara Allah. 1 Yohanes 4 ayat 1 menuliskan, ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, yang artinya setiap klaim Tuhan bicara padaku harus diuji, bukan langsung dipercaya. Roh Kudus tidak akan berkata hal-hal yang bertentangan dengan firman dan tidak akan melanggar kehendak bebas umatnya. Klaim rohani itu bukan bukti kebenaran. Dipimpin oleh roh bukan berarti dikendalikan oleh pemimpin. Roh Kudus bekerja di dalam hati bukan lewat paksaan di atas mimbar. Jadi jangan sampai ada cinta segitiga di dalam meja. Gembala jemaat seorang matchmaker, bukan saingannya Yesus Kristus. Jemaat sebagai mempelai Kristus nggak boleh kesemsem sama pemimpinnya. Idola kepada pesternya bukan Tuhan Yesus. Ini bahaya. Maka pester menjadi Baal, menjadi dewa Baal yang lain, puja-puji pada pester, fokus ibadah kepada pester, standing ovation untuk pester, dan meninggikan merek gerejanya masing-masing. Dan di sini alasan penolakannya apa? Karena di gereja itu sudah ada 2 tahta, ada 2 tuan. Yang pertama adalah tahta Kristus, yang kedua adalah ego jemaat. Ketika jemaat mulai menyembah idola yang kebangetan kepada pemimpinnya, atau sang pemimpin itu menikmati pemujaan dari orang-orang yang ngefan dengan dia, maka saat itu juga istri sang raja sedang dinodai. Sudah nggak perawan lagi. Talmud Eruvin 13b mengatakan pemimpin yang mencari kehormatan bagi dirinya, maka kehormatan itu akan hilang. Ada bahaya di balik mimbal pelayanan, seruan Tuhan, Tuhan yang tertolak. Maka warning dari Tuhan Yesus ini harus diingat kita semua. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Gembala jemaat Gembala jemaat seorang matchmaker, bukan saingannya Yesus Kristus. Dan saya memberikan warning kepada pemimpin-pemimpin jemaat, jangan menyentuh mempelainya raja. Bahaya menyentuh mempelainya raja. Apalah artinya ribuan jiwa yang engkau pimpin, tapi nanti kamu di luar gerbangnya Tuhan. Jadilah seperti Paulus dan Hegai. Hati Hegai, hati Paulus adalah teladan hati gembala. Hegai nggak pernah ingin jadi raja. Paulus nggak pernah ingin jadi Kristus. Mereka tahu posisi mereka. Mereka adalah pelayan, mereka adalah perantara, mereka adalah para penjaga. Kesungguhan Paulus dengan disiplin tinggi, kekudusan iman yang menjaga kemurnian sang mempelai. Teladan Hegai dan Paulus adalah kesetiaan seorang syadchan, seorang gembala jemaat yang hanya ingin mempertemukan sang mempelai yang sudah dididiknya di gereja yang dia gembalakan kepada sang raja, yaitu Yesus Kristus. Sang gembala sejati, Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala yang ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak domba di pakunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi jemaat adalah milik Kristus, bukan aset korporasi gereja yang kamu miliki. Jemaat gereja milik Kristus. Dan inilah renungan kita. Apakah kita memandang jemaat sebagai milik kita? Atau sebagai milik Kristus yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita mempersiapkan mereka untuk bertemu dengan Raja? Ataukah kita membuat mereka
bergantung pada diri kita. Apakah kita seperti Paulus, gentar kalau-kalau setelah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri ditolak. Dan renungan bagi para jemaat, apakah kita datang kepada Kristus atau kepada gembala idol? Apakah kita berdiri di atas Kristus? Apakah iman kita berdiri di atas Kristus Sang Batu Karang ataukah di atas karismanya manusia, yaitu pastor yang kamu idolakan? Marilah kita kembali kepada pemurnian. Shela lila avon. Ampunilah kesalahanku ya Tuhan. Ketika motivasi kami kotor, maka kami hampir menjadi tuan yang lain. Konense adai bide fareha. Tetapkanlah kami kembali firman-Mu dengan pola dengan teladan-Mu. Jadikan kami gembala-gembala dengan hati syaitan, matchmaker ilahi yang setia mempersiapkan mempelaimu dengan sukacita yang tidak akan memudar ketika sang mempelai pria yaitu Yesus Kristus datang menjemput kekasihnya. Demikianlah matchmaker ilahi, Hegai dan Paulus menjadi syadhan, merawat jemaat terus menjadi perawan suci yang tidak pernah mereka sentuh karena Paulus sendiri mengkhawatirkan dirinya, jangan setelah aku memberitakan Injil aku sendiri ditolak. Dan kiranya Tuhan memberikan kita hati setiap pemimpin, setia mengarahkan segala kemuliaan kepada Tuhan Yesus saja dan para gembala seperti 5 gadis yang bijak menjaga pelita tetap nyala, menuntun umat sampai bertemu mempelai laki-laki yang kekal. Karena celakalah para gembala yang menghisap manisnya jemaat, yang membuat jemaat itu tidak perawan lagi, yang menjadikan pelayanan sebagai panggung, jemaat sebagai aset pribadi, yang dia kelola secara bisnis. Gembala yang demikian bukan jenis Hegai dan Paulus, dan di situ ada perselingkuhan rohani. Bayangkan seorang matchmaker yang seharusnya mempertemukan pengantin dengan mempelai laki-lakinya justru membuat mempelai perempuan jatuh cinta kepada gembalanya sendiri. Jemaat yang demikian sudah tidak perawan lagi. Seorang gembala jemaat nanti tidak akan ditanya seberapa besar gerejamu, melainkan apakah engkau telah menjaga kesetiaan mempelaiku? Maka inilah doa kepemimpinan. Tuhan, ini rinduku, menjaga jemaatmu sebagai mempelai yang kudus yang tidak akan pernah aku jamah. Menuntun langkah mereka ke terang-Mu Tuhan. Memastikan minyakku tetap menyala sehingga Engkau datang. Dan jangan biarkan aku memuliakan diri sendiri di hadapan mereka. Apalah artinya ribuan jiwa yang kupimpin jikalau aku sendiri di ruang gerbang-Mu. Seorang gembala wajib menjadi bijak dengan menjaga minyak lampunya agar tetap nyala. Seperti kisah 5 gadis yang bijaksana. Dan ini bukan pesan untuk jadi umpamaan 10 gadis. Dan ada 5 gadis yang bijaksana, itu bukan untuk jemaat. Itu semua untuk gembala jemaat. Gembala jemaat yang baik adalah seperti 5 gadis bijak yang menjaga 5 lampunya, minyak lampunya. Dan gembala yang predator adalah gadis-gadis bodoh yang tidak menjaga minyak lampunya. Dan gembala yang mempersiapkan mempelai perempuan dan gembala adalah pengiring mempelai perempuan itu. Gembala dan minyaknya tidak pernah boleh habis. Kalau pakai bahasa perumpamaannya Tuhan Yesus, pelita adalah pelayanan dan panggilan. Minyak adalah integritas rohani dan kedewasaan iman, kesiapsiagaan. Dan gembala itu bukan cuman mengurus pelita jemaatnya, tapi juga minyak pribadinya sendiri harus terus penuh. Karena apa gunanya bisa berkhotbah tapi kosong di dalam, menggembalakan orang lain tapi dirinya sendiri tertidur saat mempelai datang, dia nanti ditolak.
Mengapa gembala harus bijaksana? Karena ia penjaga mempelai Kristus, bukan pemilik jemaat. Kalaupun dia pemilik merek gereja tertentu, dia tetap penjaga mempelai Kristus. Ia harus melihat bahaya yang datang lebih dahulu. Ia harus menguatkan yang lemah, bukan menambah beban. Ia harus bangun lebih ekstra demi menjaga semua tetap sigap dan siap. Ia tidak boleh kompromi secara rohani. Gembala yang sejati tidak hanya melayani, tetapi juga harus terus terjaga. 5 gadis bodoh adalah gembala yang bodoh. Mereka mempersiapkan memperbaiki mereka sendiri tidur. Nah, kelenger puji-pujian jemaat oleh karena fasilitas yang dia dapatkan, persembahan yang dia punya, dan mereka, pelita mereka, akhirnya kehabisan minyak tanpa persiapan, tanpa pendalaman. Perempuan, mempelai, perempuan laki-laki itu datang dan dia tertolak. Jadi minyak harus dijaga. Seorang gembala harus memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, memiliki jam doa dengan baik, dan dia harus tetap menjaga integritasnya sebagai pelayan, bukan bos, bukan owner dari gereja itu. Nah, sekarang kan gembala-gembala itu sudah kayak owner gitu, udah jadi bos dari korporasi seperti korporasi sekuler kan, bahkan untuk gembala-gembala besar tertentu ada pengawalnya seperti pas pampres sehingga jemaat nggak bisa gampang-gampang untuk menyentuhnya kan. Nah, jadi lakukanlah kesetiaan lismah untuk dirinya sendiri. Jadi menjaga dirinya sendiri bukan suatu hal yang egosentris, karena dia juga harus menjaga kemurnian dirinya. Jadi konsep lisma ini adalah melakukan sesuatu demi tujuan itu sendiri, demi kewajiban yang benar, bukan untuk pamrih. Dan sebaliknya jangan shelolisma yang adalah melakukan demi penghargaan, ketenaran, atau keuntungan pribadi. Karena semua gembala jemaat adalah matchmaker ilahi. Gembala jemaat adalah sahabat mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, dan bukan saingannya. Baiklah para gembala itu seperti Yohanes yang dia mengatakan, yang empunya mempelai ialah sang mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di situ mendengarkannya bergembira karena suara mempelai itu. Yohanes 3 ayat 29. Gembala hanya penjaga kebun anggur, bukan pemiliknya. Tapi lihat hari ini, gembala adalah raja kecil, saingan di situ. Mereka menjadi gereja raja-raja kecil di gerejanya masing-masing. Dan untuk hal ini, kalaupun Anda punya gereja, bukannya nggak boleh punya gereja di mall, bukan ya. Tetapi Anda harus tetap menjaga jemaat Anda sebagai suatu miliknya Kristus. Ya, tetaplah menjadi gereja di mall itu, bukannya nggak boleh ya. Jadi jangan salah sangka karena Anda semua menjadi matchmaker surgawi yang menjaga kesucian jemaat, bukan memanipulasi kasihnya. Kiranya setiap jemaat, setiap pelayan, dan setiap umat belajar menjadi sahabat mempelai, bukan pesaing mempelai, karena hanya Kristus yang layak dicintai sepenuhnya, dan hanya dialah yang patut menjadi pusat dari pelayanan kita. Nah, saya menutup renungan ini dengan adanya CCTV 24 jam yang mata Tuhan tajam melihat kita. Dalif, Nemi, atau Omet, ingatlah di hadapan siapa engkau berdiri. Jangan gampang-gampang mengucapkan chip gospel dengan label Roh Kudus bicara padaku. Kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dan pada akhirnya ketika kita melintasi pintu kerajaannya, biarlah suara itu terdengar bagi kita semua yang ada di kelas ini. Dan keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita semuanya, teman-teman gereja kita.
kita semua akan mendengar, baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Tuhan memberkati dan meneguhkan langkah kita menjadi gembala yang memuliakan Kristus dan hanya Kristus selama-lamanya. Amin.